Halo semua, di video ini saya akan menjelaskan tutorial untuk modul appraisal di Odoo. Nah, sekarang saya menggunakan Odoo versi 16 ya. Nah, langsung ke tahap preparation. Yang pertama, agar lebih aman, teman-teman bisa duplikat database seperti biasa, sehingga kita bisa mengotak-atik database yang baru ini tanpa berpengaruh ke data-data yang kita punya sebelumnya. Nah, kemudian pada database tersebut yang baru, pastikan modul Open HRMS Employee Appraisal dan Surface itu telah diaktifasi. Nah, caranya tinggal ke login ke database-nya, kemudian ke menu Apps, kemudian aktivasi modul-modulnya ini. Open HRMS Employee Appraisal sama Surface. Nah, kemudian kita bisa mulai langsung ke outgoing mail servers configuration. Nah, tujuannya untuk apa? Nanti sistem Odoo itu akan mengirim email ke email partisipan atau email usernya. Nanti kita akan bahas di sesi-sesi selanjutnya. Nah, untuk konfigurasi ini, karena saya menggunakan Google, nah itu tinggal masuk ke akun Google kita, kemudian search di search bar-nya app passwords. Nah, kalau nggak muncul, maka kita perlu mengaktifkan two-step verification. Nah, kalau ternyata sudah aktif dan app password-nya muncul, isi di bagian em, add application, kemudian isi dengan nama Odoo. Gitu. Sebenarnya ini bebas, tergantung em, kemudahan teman-teman masing-masing. Nah, kemudian setelah membuat app password itu, Google akan memunculkan password rahasia yang akan digunakan untuk konfigurasi outgoing mail server di Odoo nanti. Nah, seperti biasa, password ini tuh dirahasiakan sehingga saya nggak munculkan di artikelnya di video ini, karena kalau saya kasih tahu passwordnya itu, teman-teman bisa akses akun saya dan juga akses akun teman-teman. Gitu. Jadi pastikan password yang muncul itu teman-teman rahasiakan. Kemudian buka Odoo dan login sebagai administrator. Kemudian pastikan developer promote itu aktif. Dan caranya tinggal masuk ke settings, kemudian scroll ke bawah sampai ke bagian developer tools. Nah, di sini ada tulisan activate the developer mode. Nah, ini tinggal diklik, kemudian selesai. Setelah itu, setelah aktif, teman-teman bisa buka settings, kemudian klik opsi technical ini di hover, kemudian klik outgoing mail servers. Kemudian klik new di sini. Kemudian isi field-fields-nya sesuai yang ada di sini. Jadi namanya Gmail karena saya mengkonekkan dengan Gmail, kemudian authenticate with username, kemudian connection and encryption-nya menggunakan SSL or TLS, kemudian SMTP servernya pakai imap.gmail.com, kemudian portnya pakai 465, kemudian ini username adalah username email yang barusan teman-teman um, email akun Google yang digunakan untuk mendapatkan app password. Nah, itu. Kemudian app passwordnya dimasukkan ke sini, di bagian kolom password. Nah, setelah muncul, akan, sorry. Jadi setelah semua field ini terisi, klik bagian test connection di sini. Kemudian, jika berhasil akan muncul seperti ini ya, connection test successful. Nah, kalau ternyata failure atau failed, itu em, silakan cek lagi field-field yang ada di sini, apakah sudah benar atau belum. Sebenarnya lebih ke bagian autentikasi, jadi username dan password ini pastikan benar. Gitu. Nah, setelah berhasil, akan muncul pop-up seperti ini. Nah, setelah itu, karena kita perlu mengubah ya, mengubah apa namanya, kan kita menggunakan email baru nih. Nah, itu gunakan ke user yang teman-teman akan gunakan. Gitu. Jadi, ganti emailnya. Jadi, yang sebelumnya Petra, yang awalnya email address-nya itu petra@gmail.com, nah itu pakai yang baru. Kemudian setelah itu masuk ke halaman usernya, kemudian ganti bagian ininya ya, administration, surveys, dan appraisal. Jadi untuk surveys isi administrator, administration isi settings, kemudian yang appraisal isi dengan manager. Nah, kemudian masuk ke bagian appraisal survey, ini tinggal masuk ke modul survei, jadi klik menu, kemudian klik surveys, kemudian klik new untuk membuat survei baru. Nah, di sini tinggal isi field-fields-nya.
Kemudian kita bisa isi pertanyaan-pertanyaan di surveinya. Nah, pada konteks ini, saya menggunakan dua jenis pertanyaan, yaitu manajemen dan teknikal. Nah, di sini berarti tinggal disiapkan aja pertanyaannya, kemudian di saat klik surveinya akan muncul list-list questions yang bisa kita isi. Nah, ini tinggal diklik aja add question, kemudian masukkan question dan pilihan jawabannya. Nah, untuk jawabannya sendiri, saya menggunakan skala skala angka ya, jadi skornya skala angka maksudnya kurang, cukup, baik, dan sangat baik. Si Likert scale ya namanya. Jadi Likert scale, jadi kurang, cukup, baik, dan sangat baik. Dan di mana setiap jawaban ini memiliki nilai yang berbeda gitu. Kemudian kita setting di bagian options untuk wajib dijawab. Jadi, jadi pertanyaan harus diisi semua. Klik di mandatory answer, terus kemudian klik checklistnya. Nah, setelah semua pertanyaan selesai, maka akan muncul list pertanyaan seperti ini. Oke. Jadi appraisal form sudah berhasil dibuat. Jangan lupa di save dengan klik yang tombol cloud yang di sini. Kemudian untuk em, mendapatkan feedback dari segala sisi, itu namanya eh, 360 derajat feedback. Nah, di sini fungsinya adalah untuk kita mendapatkan feedback dari atasan, termasuk dengan kolega dalam departemen tersebut. Nah, caranya adalah masuk ke modul appraisal, kemudian klik new, new appraisal, kemudian masukkan nama employee yang akan kita eh, evaluasi gitu. Dalam konteks ini adalah Petra, kemudian isi manajernya, kemudian isi employee, kemudian koleganya juga. Nah, untuk manajer ini, manajer dari Petra adalah Dirga. Karena Petra ini adalah purchasing coordinator, di mana atasannya adalah direktur utamanya. Nah, kemudian setelah semua terisi, klik Start Appraisal and Send Forms untuk mengirimkan email yang berisi link formulir appraisalnya. Nah, akan muncul seperti ini ya. Ini tinggal diklik aja, nanti akan muncul seperti ini. Akan muncul seperti ini. Dan pastikan loginnya sebagai manajer, manajer dari Petra, yaitu Dirga. Nah, di sini ya, tinggal diklik survei, kemudian isi surveinya, kemudian klik submit. Akan muncul seperti ini. Itu adalah point of view dari manajer. Nah, kemudian kita isi survei dari point of view user ya. Pertama kita harus setting dulu user yang akan menjadi eh, pengisi surveinya. Di sini saya mengisi Petra, Pentin, dan Pita. Nah, yang diisi sama ya, sama seperti sebelumnya. Jadi untuk bagian events, surveys ini isi dengan user, kemudian administration isi dengan settings, kemudian appraisal isi dengan manager. Dan ini berlaku untuk ketiga user yang akan mengisi survei. Kemudian pada masing-masing user kita login em, akun mereka gitu untuk mengisi appraisal form untuk Petra. Nah, misalnya saya menggunakan Petra sekarang. Login sebagai Petra, kemudian masuk ke bagian appraisal, kemudian klik appraisalnya Petra. Nanti akan muncul seperti ini. Kemudian klik di bagian em, ini ya, appraisal form Petra, diklik, nanti akan muncul seperti ini. Nah, setelah muncul seperti ini, klik bagian tes. Di sini tes. Nanti akan muncul pertanyaan-pertanyaan yang perlu diisi. eh, ya seperti ini ya, start survey, kemudian pertanyaan muncul, dan setelah itu submit, dan akan muncul summary seperti ini. Nah, untuk tahap ini, lakukan pada setiap user yang kita define sebelumnya, yaitu Petra, Pentin, dan Pita. Gitu ya. Nah, setelah semua selesai, artinya appraisal sudah berhasil dilakukan oleh user-user yang terkait gitu untuk Petra. Nah, jika ini sudah selesai, maka manajer SR punya hak untuk mengubah status yang awalnya adalah pengisian menjadi selesai atau done di sini ya. Nah, ini manajer SR yaitu Hana bisa login ke ONU-nya, kemudian mengubah yang awalnya send email ini di drag and drop ke bagian kolom done. Nah, seperti ini. Kemudian untuk melihat hasil em, jawabannya, itu tinggal klik bagian answer di sini. Nanti akan muncul summary pengisian surveinya. Oke. Nah,
Itu kan yang barusan kita isi adalah dengan cara manual. Nah, untuk eh, data yang bulk, yang banyak, sebaiknya kita menggunakan import data sehingga untuk eh, pengisiannya atau pembuatannya itu lebih efektif dan lebih cepat. Nah, caranya sama seperti konsep import data pada modul-modul yang lain. Jadi kita masuk ke modul terkait, kemudian klik favorites, kemudian klik import records. Kemudian masukkan file Excel-nya atau CSV-nya ke situ. Kemudian klik tinggal upload, kemudian import seperti biasa. Nah, jika berhasil akan muncul hasil importnya seperti ini. Baik, dengan demikian dari saya tentang modul appraisal. Terima kasih.